Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi masih terkait P3K Guru, yang mana di sini ada kabar gembira teman-teman ya. Di sini dilansir hari Kamis hari ini tanggal 3 Maret 2022. Di sini ada sebuah informasi yang cukup menyenangkan dan menggembirakan untuk teman-teman guru sekalian yang berjudul jumlah PNS terus dikurangi, pemerintah gencarkan rekrutmen P3K. Nah, di sini teman-teman ya, di sini jelas ya di judulnya jumlah PNS terus dikurangi, pemerintah gencarkan rekrutmen P3K. Tentunya dengan adanya hal seperti ini tentunya akan membuka peluang bagi teman-teman untuk menjadi guru ASN P3K bagi yang belum lolos di tahun 2021. Baik Bapak Ibu ya, di sini video ini berdasarkan informasi dari salah satu media elektronik yang cukup terkenal, yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini katakan ya bahwasanya Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian merilis data statistik aparatur sipil negara ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, sesuai data BKN periode Juni sampai Desember 2021, jumlah PNS tinggal 3.995.634 per Desember 2021. Jadi jumlah tersebut berkurang 4,1% dibandingkan jumlah PNS tahun 2020 sebesar 4.168.118. Jadi sangat jelas di sini teman-teman ya, bahwasanya jumlah PNS dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun itu semakin sedikit saja teman-teman ya. Di sini jelas ya, dirilis di database-nya BKN itu per Juni sampai Desember 2021 itu tinggal 3 jutaan lebih teman-teman ya, sekitar 3,9. Bandingkan dengan PNS tahun 2020 itu hampir 4,1 juta lebih teman-teman ya. Jadi ada perbedaan atau ada semacam terjadi istilahnya pengurangan yang sangat luar biasa ya, baik itu mungkin ya PNS ini pensiun atau bagaimana, yang jelasnya dari tahun ke tahun itu semakin sedikit yang berstatus PNS. Nah, di sini katakan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Satya Pratama itu mengungkapkan penurunan angka PNS aktif disebabkan jumlah PNS yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan penerimaan CPNS yang diselenggarakan pada tahun tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini salah satu penyebab ya teman-teman ya, sehingga ada istilahnya penurunan angka PNS aktif karena jumlah PNS yang pensiun setiap tahun itu lebih banyak ketimbang perekrutan CPNS teman-teman ya. Jadi ini yang menjadi penyebab utama sehingga angka PNS aktif itu turun drastis, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini katakan sementara lanjutnya jumlah P3K diperkirakan ya, ini yang kita tunggu-tunggu informasinya. Nah, di sini katakan sementara lanjutnya jumlah P3K diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan karena adanya kebijakan rekrutmen P3K yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2021 total P3K itu berjumlah 50.553. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau PNS aktif semakin lama semakin sedikit, justru berbeda dengan P3K yang akan terus mengalami pertumbuhan secara signifikan. Ini sesuai dengan rencana pemerintah teman-teman ya, yang di tahun 2022 nantinya ini lebih memfokuskan penerimaan P3K termasuk
P3K guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, hal ini sejalan dengan target pemerintah yang ingin memodernisasi birokrasi. Salah satunya dengan berupaya menerapkan komposisi jumlah P3K lebih besar dibandingkan jumlah PNS. Terang Satya yang dikutip dari laman BKN Kamis tanggal 3 bulan 3 2022. Nah, memang ada upaya modernisasi teman-teman ya. Ada upaya modernisasi dari pemerintah terkait birokrasi, yaitu bagaimana agar komposisi dari P3K itu jauh lebih besar daripada komposisi pegawai negeri sipil. Ini sesuai dengan rencana besar dari pemerintah teman-teman. Dan tentunya ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer untuk bisa memanfaatkan kesempatan emas ini nantinya di rekrutmen P3K guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak hanya itu, sampai 2023 pemerintah juga akan menata kembali kebutuhan jenis pekerjaan ASN baik PNS maupun P3K pada berbagai lini di semua instansi. Ini berhubungan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jadi nantinya teman-teman ya, di tahun 2023 itu nantinya ya terkait dengan jenis pekerjaan ya, baik PNS maupun P3K itu kembali akan ditata terkait dengan pekerjaan untuk P3K dan PNS. Ini apa penyebabnya? Karena nantinya itu di tahun 2023 teman-teman ya, ada transformasi digital. Jadi nantinya itu sistem pemerintahan itu akan berbasis lebih ke elektronik teman-teman ya. Jadi nantinya itu PNS maupun P3K itu akan ditata kembali terkait dengan jenis pekerjaan, karena nantinya itu akan digabungkan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, adapun dari total 3.995.634 PNS aktif di Indonesia, terhitung 76,6% diantaranya atau 3.058.775 bekerja pada instansi pemerintah daerah, sementara 23,4% atau 936.859 bekerja pada instansi pemerintah pusat. Untuk komposisi usia PNS pada instansi pusat itu didominasi kelompok usia 30 sampai 40 tahun sebesar 24,14%, 40 sampai 50 tahun sebesar 30,53%, dan 50 sampai 60 tahun sebesar 30,62%, serta sisanya itu diisi oleh kelompok usia lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hal yang relatif sama juga terbaca pada komposisi usia PNS pada instansi pemerintah daerah. Hanya kata Satya, terdapat selisih yang lebih besar antara kelompok usia 40-50 dan 50-60 tahun, yang mana kelompok usia 50 sampai 60 tahun persentasenya lebih besar, 8,87%. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya itu ya, jadi inti yang bisa kita ambil dari informasi ini bahwasanya kesempatan teman-teman untuk menjadi ASN P3K itu jauh lebih besar nantinya di tahun 2022. Nantinya teman-teman ya, ketika formasinya dibuka itu lebih banyak teman-teman ya formasi yang akan bisa teman-teman isi. Jadi jangan khawatir, tetap berusaha dan berdoa. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.